Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wasayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ashdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan Qawaidul Qur'aniyah, masuk pada Al-Qaidatus Tsaniyatu wal Arba'una, kaidah yang ke-42. Penulis membawakan surat Al-Maidah ayat yang ke-89. Wahfadhu aimanakum, jaga oleh kalian sumpah-sumpah kalian. Lihat penjelasan penulis, hadhihi qaidatun qur'aniyatun muhkamat. Ini sebuah kaidah Quran yang muhkamat. Wasiqatus sillati biwaqi'in nas, yang memiliki hubungan erat dengan kehidupan manusia. It layan faku ahadun anha likasroti talabusihim biha. Karena salah seorang dari manusia itu nggak lepas untuk bersumpah karena memang seringnya memakai kalimat itu. Diperintahkan untuk menjaga. Jaga sumpah-sumpah kalian. Karena memang setiap kita itu nggak lepas butuh kepada sumpah. Fakana tadzkiru biha wa bima dalat alai amron muhimman. Sehingga mengingatkan tentang jaga sumpah dan apa yang ditunjukkan atasnya itu satu perkara yang penting. Karena Allah Subhanahu wa taala katakan wahfadhu aimanakum. Jaga sumpah-sumpah kalian. Karena setiap kita nggak lepas dalam kehidupan itu membutuhkan sumpah. Kemudian hadil qaidatul Qur'aniyah muhkamat, ini kaidah Quran yang muhkamat ini ja'at dimna siyakil hadisi an kafaratul yamin fi suratil Maidah. Datang dalam konteks pembicaraan tentang penebusan sumpah. Jadi kalau nanti diperluas, ayat ini berkaitan tentang penebusan sumpah. Kalau seorang bersumpah kemudian pengen dia batalkan, nanti ada tebusannya. Ayat panjangnya, kata Allah Subhanahu wa taala, la yu'ahidukumullahu billaghwi fi aimanikum walakin yu'ahidukum bima akhadtumul aiman. Allah tidak menghukum kalian dengan main-main dalam sumpah kalian. Akan tetapi Allah menghukum kalian dengan apa yang kalian ikat sumpah-sumpah itu. Jadi memang seseorang sengaja bersumpah. Lah, kalau seorang sengaja bersumpah kemudian dia langgar, kafaratuhu
it'amu asyarati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum. Pertama, memberi makan 10 orang miskin dari makanan yang biasa kalian kasih kepada keluarga. Ini misalkan seseorang bersumpah, yang sumpahnya itu dia langgar. Demi Allah, saya tidak akan main ke tempat itu. Kemudian main ke tempat yang dia bersumpah tidak akan bermain ke tempat itu. Apa penebusan dosa dari sumpahnya itu? Kasih makan 10 orang miskin 1 kali sekenyangnya makanan yang biasa kita makan. Kalau sehari makan misalkan pakai telur, pakai tempe, ya bikin sebungkus sawarke, kasihkan kepada 10 orang miskin. Ya. Au kiswatuhum. Kalau enggak punya, itu dengan memberi pakaian. Karena ada kalanya orang makanan enggak punya tapi pakaian punya. Kasih pakaian 10 orang miskin. Kalau mahalnya, ya kalau pakaiannya baru ya mahal pakaian. Mahal pakaian. Kalau makanan kenyang, sak bungkus nasi padang itu cuma berapa? 10.000, 12.000. Ya, kalau kali 10 berarti 120-an. Kalau pakaian itu kalau 10.000, misalnya kaos ya saringan tahu itu. Ya, kadang mahal pakaian. Tapi ada kalanya orang punya pakaian nggak punya makanan. Au tahriru raqabah. Kalau nggak punya lagi, itu dengan memerdekakan budak. Ya. Faman lam yajid fasiyamu salasati ayamin. Dalika kafaratu aimanikum idza halaftum. Tapi siapa yang tidak mendapatkan, kasih makan 10 orang nggak punya, kasih pakaian nggak punya, memerdekakan budak nggak mampu, maka kafarahnya puasa 3 hari berturut-turut. Makanya hati-hati dengan sumpah. Hati-hati dengan sumpah. Kafarah ini mencakup kafarah nadar. Seseorang meminta kepada Allah, nanti kalau permintaannya diberi, dia wajibkan dirinya 1 amalan. Gak mampu, maka membayar kafarah nadar. Dulu itu saya mungkin pernah cerita, ada seorang yang latihan di BLK. Kemudian dia bernadar, nanti kalau saya lulus BLK, keterima magang di bengkel Monte Carlo itu, yang terkenal itu, saya akan puasa 2 bulan. Wah, abot banget ya. Padahal namanya magang itu, kadang cuma dikasih uang makan. Bensinnya tuku dewe. Kan gak seberapa, tapi dia saking pinginnya keterima magang di sana, itu pokoknya anggere aku lulus, kemudian keterima magang di sana, saya akan berpuasa 2 bulan berturut-turut. Akhirnya betul daftar magang ketompo. Poso 2 sasi itu. Bulan Ramadan aja sasi aja kadang urek hanya keri hari raya dhisik ya. Lah ini 2 sasi ya. 2 sasi kan berat sekali. Lah, kalau begitu nggak mampu, apa kafarahnya? Kasih makan 10 orang miskin. Ya, kalau nggak mampu kasih pakaian, nggak mampu memerdekakan budak, nggak mampu puasa 3 hari berturut-turut. Itu kafaratu aimanikum. Penebusan dosa dari sumpah kita. Wahfadu aimanakum. Kelanjutannya kata Allah, jaga sumpah-sumpah kalian. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'alakum tashkurun. Seperti itulah Allah terangkan kepada kalian ayat-ayatnya agar kalian bersyukur. Ini panjangnya berkaitan dengan kaidah ayat itu dalam konteks kafarah sumpah. Kafarah sumpah. Lah ditutup dengan jaga sumpah-sumpah kalian. Jaga sumpah-sumpah kalian. Menjaga sumpah itu, kata penulis, wa makna hadil qaidatil lati nahnu bisodadil hadisi anha wahfadu aimanakum huwa khifduha an salasati umur. Makna kaidah yang kita sedang perbincangkan ini. Jadi tujuan kalimat jaga sumpah-sumpah kalian itu, jaga sumpah itu dalam 3 hal. Dalam 3 hal. 1, hifduha anil halifi billahi kadibah.
dijaga dari sumpah atas nama Allah dusta. Ini yang pertama. Jadi jangan seseorang bersumpah atas nama Allah tapi bohong. Kalau orang sumpah atas nama Allah dusta, dosanya 3. 1, dusta. Dusta itu dalam agama kita haram, tidak diperbolehkan. Yang kedua, dikuatkan dengan sumpah. Orang kalau ngapusi dengan sumpah, sing dihapusi percaya. Kamu mencuri. Demi Allah tidak. Padahal dia mencuri. Nanti orang akan percaya. Ya, ini kerusakan yang kedua. Dusta dikuatkan dengan sumpah. Yang ketiga, sumpahnya dengan zat yang maha agung, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaga jangan bersumpah atas nama Allah tapi dusta. Yang kedua, hifduha an kasratil khalifi wal aiman. Penjagaan kepada sumpah itu adalah dijaga jangan banyak bersumpah. Kan kalau di masa jahiliyah orang itu banyak sekali bersumpah. Kadang perkara-perkara yang tidak membutuhkan sumpah. Kayak omongan keseharian. Ya, wis sarapan urung? Demi Allah urung. Ya. Lah pengen makan enggak? Demi Allah pengen. Lah kur jawab pengen gitu aja kok pakai demi Allah. Ya, kok pakai demi Allah. Itu banyak bersumpah, enggak ada manfaat. Kurang pemuliaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, hifduha anil hinsi. Termasuk penjagaan sumpah itu menjaga dari sumpah palsu. Idza halafal insanu. Ketika manusia bersumpah Allahumma illa idza kanal hinsu khaira. Kecuali ya. Kalau jadi menjaganya itu dari sumpah palsu atau membatalkan. Sumpah palsu atau membatalkan. Kecuali kalau memang pembatalan sumpah itu ada kebaikan. Ada kebaikan. Misalkan ayaf alal khairah. Dia bersumpah untuk tidak melakukan kebaikan. Untuk tidak melakukan kebaikan. Kemudian sumpahnya itu dia langgar. Dia terjang. Karena itu satu perkara yang baik. Demi Allah, saya nggak akan sholat jamaah ke masjid. Wah, ya nggak boleh. Kalau laki-laki harus sholat bersama ke masjid. Dia batalkan. Ini saudara yang saya hormati, menjaga sumpah itu 3 itu. Walaupun nanti sebagian ulama katakan jaga sumpah itu jangan bersumpah kecuali dengan nama Allah. Dengan sifatnya atau dengan nama-nama yang lain selain nama Allah. Asmaul Husna. Itu jangan bersumpah kecuali dengan nama Allah atau dengan sifatnya. Itu penjagaan sumpah. Kan orang banyak gampang sekali bersumpah demi bangsa dan tanah air. Ya, apalagi kalau lagi kena penyakit kasmaran, demi cintaku kepadamu. Ya, seperti itu sumpah. Sumpah. Kapan dikatakan sumpah? Sumpah itu 3. 1, ada orang yang bersumpah. 2, ada yang dipakai sumpah. 3, ada yang dipersumpahkan. Ada yang dipersumpahkan. Wallahu ta'ala alam, ini sebagian menjelaskan seperti itu. Ada rinciannya. Hifdul aiman anil halifil kadhib. Menjaga sumpah dari sumpah dusta. Fa'inal halifal kadhiba min akbaril kabairi. Sumpah dusta itu termasuk sebesar-besar dosa besar. Watilka hiyal yaminul ghamus. Yang itu disebut dengan al-yaminul ghamus. Sumpah yang menenggelamkan. Allati taghmisu sahibaha fil ism. Karena sumpah dusta itu menenggelamkan pelakunya kepada dosa. Menepke dalam perbuatan dosa. Ini disebut dengan al-yaminul ghamus. Nabi SAW berkata dalam hadisnya Abdullah ibn Amr ibn As, beliau berkata, Ja'a a'rabi ilan Nabi SAW. Datang seorang Arab Badui kepada Nabi SAW dengan mengatakan, ya Rasulullah mal kabairu. Rasul, dosa besar itu apa? Pertama, al-israku billah. Durhak, apa? Mensekutukan Allah. Itu dosa paling besar. Mensekutukan Allah itu meyakini selain Allah
memiliki sifat-sifat, memiliki hak sebagaimana Allah. Contoh dukun diyakini mengetahui perkara yang akan terjadi. Itu syirik. Karena keyakinan dukun memiliki pengetahuan sebagaimana penguasa alam semesta. Kuburan diyakini bisa mendatangkan manfaat, menolak madorot, jimat-jimat dan yang lainnya. Itu berarti menyamakan selain Allah dengan Allah, itu syirik. Atau syirik itu memalingkan ibadah kepada selain Allah. Doa, harapan, minta tolong kepada selain Allah, itu syirik. Dosa yang paling besar. Lalu Arabi itu tanya lagi, summa mada? Setelah itu apa wahai Rasul? Uququl walidain. Durhaka kepada kedua orang tua. Jadi hak manusia itu paling besar haknya orang tua. Dosa besar itu setelah syirik, durhaka. Kedurhakaan itu bisa dengan omongan. Makanya kalau sudah ngaji, ngomong sama orang tuanya, nggak boleh kasar. Dalam Quran itu, fala taqul lahuma ufin. Jangan kalian berkata hus. Husnya nggak boleh itu, omongnya getak-getak. Ya, Pak itu bunga-bunga, rene Pak, yen wani, senggel piye? Loh, Pak kok jak gelut. Ya menang kowe, tapi itu durhaka itu durhaka. Ini hati-hati ini. Jadi kalau sudah belajar ilmu agama, tahu dosa besar itu durhaka. Makanya termasuk amalan istimewa kepada manusia paling besar kepada kedua orang tua. Jaga lisan, kemudian membantu meringankan tugas-tugasnya. Ya, sampai para ulama itu mengatakan sholat tahajud dengan mijiti wong tua itu lebih utama mijit orang tua. Karena sholat tahajud itu hukumnya sunnah, memijit orang tua itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Tapi kalau orang sekarang, wis sholat tahajud malah mbok mijeti kesel kabeh iki. Mbok ikon mijeti, ya. Ini kebaktian kepada orang tua termasuk amalan yang istimewa. Yang ketiga, summa mada? Tanya lagi setelah itu apa? Al-yaminul ghamus. Sumpah ghamus. Wa mal yaminul ghamus. Apa yaminul ghamus itu wahai Rasul? Alladzi yaqtati malam ri'in muslim huwa fiha kadib. Sumpah ghamus itu seseorang mengambil harta seorang muslim tapi dengan cara dusta. Dengan cara dusta. Bagaimana caranya? Begini. Ini HP punya si A. Sama si B diambil. Sama si B diambil. Si A itu mengadu kepada hakim. Hakim, si B ngambil HP saya. Si B ngambil HP saya. Kemudian kalau dalam syariat seorang yang menuduh itu harus mendatangkan bukti. A, kamu katakan B ngambil HP-mu. Punya bukti? Memiliki bukti? Kalau si A tidak memiliki bukti, nanti si B diminta sumpah. B itu betul, bukan kamu nggak ngambil HP-nya si A. Kamu sumpah, demi Allah, saya tidak mengambil HP-nya si A. Akhirnya kalau di pengadilan, pemilik HP itu si B. Karena si A yang nuduh tidak memiliki bukti, si B bersumpah. Tapi sumpahnya dusta. Itu termasuk dosa besar. Itu termasuk dosa besar. Ini hati-hati ini. Bahkan Imamul Bukhari membikin bab terhadap hadis ini, babul yaminil ghamus. Bab tentang sumpah palsu. Wala tatahidu aimanakum tahalan bainakum. Fatazilla qadamu ba'da subutiha. Fataduku su'a bima sodatum an sabilillah. Walakum adabun adim. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian jadikan sumpah-sumpah kalian itu untuk membuat makar, untuk membuat pengkhianatan, alat untuk menipu. Alat untuk menipu. Ya mungkin orang aman. Kamu nyolong. Jadi nyolong. Tapi dia kata demi Allah ora.
Ya wis sing ngono. Aman dia. Tapi apa kata Allah? Menyebabkan tergelincir kakimu setelah kokoh, sehingga kamu rasakan kejelekan dengan apa yang kamu halangi dari jalan Allah. Walakum adabun adim. Bagi kalian adab yang keras. Bagi kalian adab yang keras. Lah, kata Hafidz Ibnu Hajar, ayat ini disebutkan pada sumpah palsu menunjukkan ancaman seorang yang sumpah dusta jarak. Ya, kalau orang sumpah dusta dengan sengaja, wah ini bahaya sekali. Bahaya sekali. Tadi di atas termasuk dosa besar. Kalau dalam ayat itu mengantarkan tazilla qadamu ba'da subutiha. Kakimu tergelincir. Kalau tekstual kaki tergelincir itu, wah, ya iso cacat, iso luka, iso kesleo. Iya. Tapi kalau lebih luas, langkah kamu nanti menjadi rusak. Saudara yang saya hormati, yang ketiganya, kamu akan merasakan keburukan. Ancaman. Makanya seseorang jangan sumpah dusta. Apalagi untuk mengambil hak orang lain. Untuk mengambil hak orang lain. Lawang sumpah dusta saja tidak mengambil hak orang lain, sudah dosa besar kok. Sudah tidak diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam. Wa innaka la ta'jabu. Ma'awuduhi hadal amri bihifdzil yamin wa tahdiru minal yaminil katibah. Maka sesungguhnya kamu akan takjub. Gamblangnya perintah menjaga sumpah, peringatan dari sumpah dusta. An yatajarra'a ba'dun nas 'alal aimanil katibah. Kok ada sebagian orang itu lancang melakukan sumpah palsu. Lah kok wani men ya? Padahal perintah supaya jaga, sumpah dijaga. Yang kedua, peringatan keras. Nanti kalau kamu sumpah palsu, apa ancamannya tadi? 4. Dibawakan 2 nas. 1 dosa besar. Kedua, kaki tergelincir. Ketiga, merasakan keburukan. Ya, ditutup dengan walakum adabun adim. Ya, kalau ada orang seperti itu, wah, ngeri sekali. Min ajli lu'aati minad dunya, hanya karena menginginkan gemerlap dunia. Au min ajli daf'i madaratin an nafsi, bisa babi kadibihi au tahayilihi. Atau dalam rangka untuk menjaga madarat diri dengan sebab dusta. Atau memiliki khilah. Kan ada orang bohong satu, itu memunculkan kebohongan yang kedua. Ayo, kenapa datang terlambat? Ya. Akhirnya dia bohong. Oh, saya datang terlambat tadi, motornya kebanan. Ya. Kebanan tenan apa ora iki? Kok wis teko telat ning matane isih ketap-kedip kaya tangi turu, misalkan. Akhirnya demi Allah, betul kebanan. Betul kebanan. Hanya khawatir nanti diri kita disalahkan, akhirnya sumpah palsu. Hati-hati. Hati-hati. Makanya cara menjaga supaya seseorang itu tidak gampang bersumpah, salah satunya dengan jujur. Orang itu kalau pengen gak gampang bersumpah, jujur. Kan fungsi sumpah itu untuk menguatkan. Coba kalau orang biasa ngomong dusta. Ngomong dusta itu misalnya, dia kalau ngomong mesti luput. Nyiri duitmu sih, Senin tak balik ke. Ya, Senin dinteni itu. Piye ngomongin Senin? Maksudnya itu Senin sore. Senin sore dinteni. Waduh. Maksudnya itu bengi. Sampai akhirnya seminggu, Senin setahun kas maksudnya. Iya. Orang kalau terbiasa seperti itu, walaupun satu kali dia ngomong jujur, orang nggak percaya. Mas, nyiri tenan mas. Saya itu punya uang. Ning caire itu sok minggu misalnya. Itu kalau orang biasa dusta orang nggak percaya. Alah, is kowe, omonganmu ember. Ya, orang nggak akan percaya. Tapi kalau orang terbiasa jujur, sumpah, orang sanggup sumpah orang percaya kok.
Dia tuh kalau ngomong A tenan. Ya, A tenan. Makanya kalau kejujuran itu penting sekali, nanti salah satunya menumbuhkan kepercayaan walaupun tanpa sumpah. Tanpa sumpah. Ini jaga sumpah, zaman hormati, jangan sumpah dusta. Jangan sumpah dusta, ancamannya keras, ancamannya keras. Iya, walaupun tadi karena kadang milik dunya, yen boten milik dunya, karena sebab dirinya takut dicela. Kan sebab takut dicela. Kayak anak-anak itu kan begitu. Saya sama anak-anak itu tak latih. Iya, wanggering ngapusi gebleki wae. Iya, ben kapok. Mending jujur tapi salah misalkan. Salah tapi jujur. Oh, sapa sing mau ngutahke apa misalkan teh di situ tadi. Ya, kan kadang wedi disneni. Ini daf'u madaratin an nafsi. Takut nanti dirinya dimarahi. Enggak. Ya. Lah kalau seperti itu wis ngaku wae ngaku. Saya numpahkan ya wis ambil lap dilap. Itu saja. Ini dilatih anak-anak kita untuk kejujuran daripada nanti menjadi pendusta. Apalagi disertai dengan wallahi. Udah cilik-cilik itu kan kadang kalau nggak paham itu sumpah. Ini sumpah yang ngapusi. Demi Allah, sesuk tak wedit 2 juta. Sangumu 2.000 rupiah, 2.000 rupiah ngewehi wong dit 2 juta. Sekarang kalau omongannya bocah-bocah itu wes lele. Ya, nanti anu ya, kalau aku gede kamu tak belikan mobil. Walah. Kadang omongan seperti itu. Lah ini Allah taala alam. Alam yasma haula'i. Hadisan Nabi sallallahu alaihi wasallam alladzi yartajifu lahul qalb. Man halafa ala yaminin sabrin yaktati ubiha mala malum ri muslim huwa fiha fajir laki Allah wa huwa alaihi ghadbanu. Ya. Jamaah hormati, tidakkah dia mendengar? Jadi orang-orang yang sumpah dusta itu mendengar ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sebuah riwayat, apa enggak gemetar hatinya? Yang kata Nabi ini menjadikan hati gemetar. Siapa yang bersumpah atas sumpah sabar? Sumpah sabar itu ya bisul halib nafsahu alaiha, menahan orang yang bersumpah atasnya. Itu disebut sumpah palsu. Kenapa dikatakan sumpah sabar? Lah ngapusi. Orang ngapusi sabar toh Mas. Disiksa ning neraka kuat. Iya. Ini harus menahan dirinya atasnya. Ini sumpah palsu. Dalam rangka untuk mengambil harta seorang muslim, yang mengambilnya itu dengan cara fajir. Dia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala mendapatkan 2 kemurkaan. Mendapatkan 2 kemurkaan. Berarti kalau dilumpuhnya ancamannya sudah berapa itu? Sudah berapa? Luar biasa. 1, dosa besar. 2, kakinya tergelincir. 3, tadukusu. Kelak akan mencicipi keburukan. 4, ya, walakum adabun alim. Kemudian tambah 2 lagi kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah murka, siapa yang mampu menahan? Murka Allah, enggak ada yang mampu menahan. Menunjukkan bahayanya seseorang sumpah dusta. Sumpah dusta. Dan sumber sumpah dusta itu 2 tadi. Kebanyakannya 1, min ajli lu'aatin minat dunya, menginginkan gemerlap dunia. Menginginkan gemerlap dunia. Oh, politikus itu wah sumpah serapah. Ya. Nanti kalau kami diberikan amanah untuk memimpin negeri ini, gaji saya tak tum-tumke. Ya. Barang betul diangkat, menang, sing didumke cuman berapa? Sing didumke cuman sithik sak numrit itu. Lainnya enggak. Ini contoh ini. Hanya menginginkan gemerlap dunia. Yang kedua, sumpah palsu itu min ajli daf'i madaratin an nafsi. Dalam rangka takut dirinya terkena madarat. Padahal kadang nggak seberapa itu. Misalnya isinnya nggak seberapa kok. Oh, sapa mau?
Ya, ayo demi Allah, ora tenan. Misalnya malu cuman sebentar kok. Malu cuman sebentar. Kadang santri misalnya nyolong duit. Tapi kalau nyolong orang ngaku kan, apalagi kita nggak punya bukti, nggak bisa. Kalau misalkan ngaku, pernah itu diinterogasi gitu, ngaku. Orang dicerita nih sama orang. Ya, nggak disampaikan kepada orang lain. Bahkan sampai dulu itu ada guru, itu ketika ada seorang murid yang mencuri, itu ketika ingin interogasi itu semuanya suruh matanya ditutup, ya, suruh nyerahkan barangnya nanti dirahasiakan. Gurunya dewe itu mripate ditutup. Jadi begitu nompo itu, ya, dia nggak tahu siapa yang nyuri supaya nggak buruk sangka kepada murid. Diketahuinya itu setelah sekian tahun. Muridnya wis lulus gitu. Ya, setelah itu terima kasih kepada gurunya setelah sadar. Makasih guru, saya itu dulu yang mencuri jam yang jenengan cari itu. Tapi guru nih, oh kamu toh? Lah guru nggak tahu, wong biyen ya aku ya merem nompone. Tapi kan yang penting kejujuran, bukan demi Allah kami nggak ngambil, ternyata ngambil. Hanya karena takut izin dicela atau takut dimarahi. Jujur wae. Kadang kalau orang tidak jujur, sumpah, dia sendiri nanti tergelincir kakinya. Kayak di berita itu, sing kapan itu wong tuku manuk. Iya. Manuk regane larang, orang ngomong bojone. Padahal kan pernah kita sampaikan kalau uang itu orang harus bisa membedakan antara kebutuhan dengan kepinginan. Yen butuh urung kecukup, jangan nuruti kepinginan. Regane piro manuke? Ya. Wah, dia bohong. Cuman regan misalnya 300, padahal regane 1 juta. Wah, diposting tawak-tawake ana sing nawar berapa itu? 700 atau berapa itu. Didol. Padahal tukune 1 juta. Bareng bojone mulai, "Oh, kulane Mas. Untuk bathi 400." Ya. Padahal tukune 1 juta. Lah mbok dol piro? 700. Lah mung kulakmu 300 kan berarti 400 kulakne. Ya, komat ya, salah ngapusi ya. Salah ngapusi. Itu pendorongnya kadang hanya karena takut dicela. Jujur aja. Ya, ini kejujuran membawa kebaikan. Wallahu ta'ala alam, ini dulu insyaallah nanti masuk pada penjagaan yang kedua. Demikian. Sebelum ditutup, barangkali yang ditanyakan, kalau bisa kita jawab. Ya. Jadi hari Jumat itu nggak ada qobliyah duhur, karena di hari Jumat itu ketika Jumatan sholatnya sholat Jumat. Apa sholat sunnah yang yang mengiringi sholat Jumat? Kalau yang selain memiliki sebab, kan kalau memiliki sebab tahiyatul masjid itu sudah umum, nggak hanya hari Jumat. Tapi kalau yang tidak memiliki sebab itu, sholat nanti umum itu, ya, yang mengiringi Jumat ada sholat sunnah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, sebanyaknya boleh. Nanti kalau khotib datang, dia berhenti mendengarkan khutbah. Ini kalau mau, qobliyahnya nggak ada. Makanya di sebagian tempat adzannya nanti 2 kali. Begitu adzan pertama selesai, langsung berdiri semua, sholat 2 rakaat. Itu termasuk yang dibahas hadisnya. Ada nggak hadisnya? Kalau ada hadisnya, sahih apa enggak? Ternyata pendalilan yang lemah. Kalau di Solo, paling di beberapa masjid tok. Tapi kalau di daerah yang kental, orangnya seperti itu biasanya adanya 2 kali. Setelah adzan sholat 2 rakaat. Ini dalilnya lemah. Wallahu ta'ala alam. Jadi kalau sebelum Jumatan masuk masjid, tahiyatul masjid. Kalau mau sholat
silahkan sholat. 2 salam, 2 salam, 2 salam. Sak keseleh. Nanti begitu khotib naik mimbar, itu berhenti. Yang kedua, kalau setelah Jumatan, itu ada 2 salam, 2 salam, 4. Ya biasanya Rasul lakukan di masjid atau di rumah. 2 rakaat di masjid, 2 rakaat di rumah. Nah, ini silahkan. Tapi ini sunnah saja. Wallahu ta'ala alam. Jumatan itu ketika datangnya terlambat pas adzan itu sebenarnya langsung sholat itu apa nunggu dulu? Jadi mendengarkan adzan itu sunnah, mendengarkan khutbah itu wajib. Kalau kita masuk masjid terlambat sudah adzan, atau pas adzan, sholat tahiyatul masjid dulu. Karena mendengarkan adzan sunnah, mendengarkan khutbah wajib. Tapi kalau misalkan sudah selesai adzan, sudah khutbah, apakah tetap sholat tahiyatul masjid? Dalam hadis Nabi perintahkan tetap sholat tahiyatul masjid. Ada orang Nabi berkhutbah, itu masuk masjid langsung duduk. Nabi tanya, ya fulan, hal sholaita? Fulan sudah sholat? Lah, belum. Lalu kata Nabi, kum fasholli ra'ataini. Kalau begitu berdiri, sholat 2 rakaat. Itu sunnahnya tetap sholat dengan bacaan yang ringan. Bacaan yang ringan. Wallahu ta'ala alam. Cukup. Itu yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.